Majelis Jemaat Depok 1 mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah Minggu Epifania yang ketiga pada hari ini Minggu tanggal 25 Januari 2026. Sebelum ibadah ini kita mulai, teduhkanlah hati, tenangkanlah pikiran, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 4 ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu bergantilah baru di hati kami, oh curahkan Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara sekalian, dengan rasa malu dan sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani, Marilah kita menghayati berita pengampunan dosa sebagaimana tertulis di dalam Mika 7 ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya.
Amin. Ibu, saudara-saudara, kami jemput untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis di dalam pertama Petrus 2, ayatnya yang kelima. Demikian sabdanya. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Silakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi NKB 193 bait pertama dan kedua.
yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu, kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami jemput untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Minggu Epifania yang ketiga terambil dari Injil Matius pasal 4. Pembacaannya mulai dari ayat 12 sampai dengan 17. Dan pembacaan ini kita berbagi, di mana ayat 12 sampai ayat 14 akan saya baca. Kemudian ayat 15 sampai 17, Bapak, Ibu, Saudara-saudara membacakannya secara bersama-sama. Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naptali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Selamat tahun baru buat kita semua, Bapak Ibu. Hari ini, mari kita memberi tempat yang seluas-luasnya di hati untuk bersama-sama merenungkan tema khotbah kita. Dan tema khotbah ini disuarakan secara sinodal. Jadi secara keseluruhan Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, mulai dari Purbatua sampai Merauke, menerima tema yang sama. Dan tema itu sudah ada di layar monitor. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Waktu untuk bertindak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang waktu, semua waktu tidak sama nilainya, tidak sama. Waktu bangun, waktu kerja, waktu makan, waktu istirahat, waktu lahir, waktu dibaptis, waktu disidi, waktu menikah, waktu baru punya cucu, itu nilainya beragam. Oleh karena itu, pada hari ini ada penetapan yang sangat prioritas bagi orang percaya, bagi warga gereja, bagi orang Kristen,
bagi yang mereka menyebut Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu yang sangat berharga itu adalah karunia terindah dan terbesar dari Tuhan. Tetapi mari kita evaluasi betapa banyaknya waktu kita menjadi terbuang sia-sia. Betapa banyaknya waktu kita salah gunakan. Yang seharusnya waktu berdoa justru kita pakai menjadi waktu konflik, salah paham, bertengkar, dan waktu menjadi menyimpan kekurangan orang, kesalahan orang, bahkan keterpurukan orang disimpan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata hari ini kita kembali di-refresh, disegarkan bahwa waktu itu menurut orang Amerika atau orang Inggris, time is money. Itu uang, itu. Tapi bagi orang Kristen, waktu itu adalah berkat. Hari ini pegang renungan kita, firman Tuhan, bahwa waktu kita adalah berkat. Bukan untuk disia-siakan ataupun disalahgunakan. Oleh karena itu berhenti, stop untuk menggunakan waktu memecah belah orang lain. Menggunakan waktu mempersulit orang lain. Menggunakan waktu untuk membuat orang tidak lagi bersemangat hidup. Waktu adalah salah satu karunia terindah dari Tuhan. Dan mari kita yang beribadah pada tahun rahmat Tuhan di tahun 2026 ini sangat menghargai waktu. Dan menggunakan waktu untuk segala sesuatu yang baik dan yang berguna. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa isi waktu dalam tema kita hari ini? Isi waktu dalam tema khotbah kita hari ini ialah bertindak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti anak Tuhan itu tidak boleh lagi hanya berpangku tangan, hanya menonton saja, hanya melihat-lihat saja, tetapi diarahkan untuk bertindak. Tapi bertindaknya itu bertindak seperti apa? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita cek dulu tema khotbah ini apakah sesuai dengan maksud daripada Tuhan. Tempat yang dipergunakan untuk bertindak itu namanya Galilea. Begitukah di Alkitab saudara? Bapak Ibu, Galilea kan namanya? Jawab aja, ya atau tidak? Ya. Tidak menyebut Yerusalem. Tidak menyebut Bethlehem. Tapi mempergunakan Galilea. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Galilea itu menjadi panggung misi Allah. Galilea itu menjadi tempat yang dipandang oleh semua orang untuk mendengarkan misi Allah, kerajaan Allah. Galilea menjadi prioritas Yesus untuk menyampaikan rencana Tuhan yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Marilah kita merefleksikan bahwa Jemaat Depok 1 ini menjadi panggung misi Allah. Gereja GKO Depok 1 sebagai gereja perdana dan pertama yang lahir di seluruh GKO menjadi panggungnya
kerajaan Allah diberitakan. Dan mari kita syukuri itu. Sejarah telah menuliskan bahwa GKO Jemaat Depok 1 adalah perintis dan kemudian jemaat perdana di seluruh GKO. Dan mari terima sebagai perintis dan sebagai jemaat perdana itu menjadi panggung dari misi ilahi. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita lebih dalam mengenal Galilea. Di Galilea itu bukan tempat orang yang hebat seperti di Yerusalem, tempatnya orang-orang yang berkuasa dan berpolitik. Di Galilea itu ditemukan orang-orang yang status kerohanian, status spiritualnya lebih rendah daripada tempat-tempat yang lain. Tapi pertanyaannya, mengapa Yesus mempergunakan Galilea menjadi panggung misi dari kerajaan Allah? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak memandang status, baru Dia menetapkan siapa yang menjadi bagian daripada pembawa misi kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di pagi hari ini atau nanti juga mau mengikuti ibadah selanjutnya, khotbahnya tetap sama. Tetapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang biasa telah ditetapkan dan dipakai oleh Tuhan menjadi panggung misi kerajaan Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa isi? Kalau tadi tempatnya sudah disebut yaitu Galilea. Apa isi daripada tindakan itu? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika pembacaan firman Tuhan yang melibatkan Bapak Ibu Saudara-saudara mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai 17, saya baca ulang sekali lagi. Di sana dikatakan begini, tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini tindakannya, bahwa sesuatu yang gelap dimasuki oleh terang. Dan ini sangat simpel kalau direfleksikan dalam kehidupan kita. Daerah yang telah dipenuhi atau dihuni oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus. Kalau kita refleksikan kembali, saudara-saudara kita di jemaat perdana dan pertama di seluruh GKO adalah warga pindahan dari Jakarta Raya, mengambil pemukiman di Depok 1, adalah mereka yang telah diubahkan oleh Tuhan dari gelap menjadi terang. Mari kita aminkan dan mari kita kerjakan bersama bahwa ada proses yang dikerjakan oleh Tuhan buat kita, yaitu mengubah seluruh kegelapan di dalam hidup manusia menjadi hidup di dalam terang. Oleh karena itu kata kunci di ayat 17 dikatakan begini, sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata bertobat itu bukan hanya kembali. Kata bertobat itu bukan hanya berhenti dari
kebiasaan-kebiasaan buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang lama. Tapi bertobat itu maksudnya berilah dirimu sekarang untuk juga dipakai sebagai warga kerajaan Allah. Yang dulunya bukan warga kerajaan Allah, tetapi setelah diterangi oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan menjadi warga kerajaan Allah. Seorang yang disebut warga kerajaan Allah tidak layak lagi keluar ataupun kembali ke masa yang lalu. Kalau dia sudah ditetapkan menjadi warga kerajaan Allah, berarti Yesus melihat potensimu. Yesus memahami kekuranganmu, keterbatasanmu. Tetapi sejak dimasukkan menjadi warga kerajaan Allah, maka Tuhan akan membangunmu kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tidak salah, bulan Januari sampai bulan Juli, seluruh gereja Kristen Oikumene melaksanakan periodisasi penatua atau majelis. Periodisasi itu bukan agenda 5 tahunan, tapi periodisasi itu ialah untuk melibatkan semua warga kerajaan Allah itu pernah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar-pendengar firman Tuhan saja. Para pelaku-pelaku firman Tuhan itu karena dia sudah paham dengan firman Tuhan. Tidak mungkin seorang pelaku-pelaku firman Tuhan melakukan firman Tuhan tapi tidak punya pengertian tentang firman Tuhan. Tetapi semua pelaku-pelaku firman Tuhan, dia mempunyai dasar yang utama, yaitu mengerjakan firman Tuhan yang dia tahu dan dia hayati karena dia pelajari. Oleh karena itu, selamat buat mereka yang mengisi form K1. Kalau belum dapat formulir K1, gak usah bereaksi aneh-aneh. Ada waktunya, tunggu waktu yang tepat yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian nanti setelah K1 formulir kesediaan diisi, kemudian dipilih oleh jemaat. Ingat, bila Anda tidak terpilih, bukan orang yang menggugurkan Anda, tetapi Tuhan menunda. Pakai kata menunda. Karena kalau kita pakai kata orang tidak memilih saya, bahwa orang itu adalah sama-sama yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati firman Tuhan. Oleh karena itu, bila ditemukan atau bila kita rasakan tidak terpilih, anggap saja kesempatan saya untuk mempersiapkan diri diperpanjang oleh Tuhan. Dan bagi yang terpilih, kesempatan bagi dirinya dipakai oleh Tuhan melalui peneguhan atau pentabisan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa bertindak tanpa firman itu sebuah aktivisme saja. Dan ini mesti mewarnai seluruh kehidupan tidak hanya GKO Jemaat Depok 1. Tapi seluruh warga gereja atau orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Bertindak tanpa firman itu cuma aktivisme saja. Tapi bertindak oleh karena firman itu simbol dan tanda kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda memilih pada pagi hari ini ingin disegarkan oleh firman Tuhan, ingin diteguhkan oleh firman Tuhan, ingin diberkati di dalam firman Tuhan, renungkan dengan baik tema khotbah kita di dalam Minggu Epifania yang ketiga ini,
yaitu waktu untuk bertindak. Pakai waktumu bersama keluarga, bersama anak-anak, cucu, bersama sahabat untuk mengerjakan pekerjaan yang baik dan yang benar. Karena itu tidak akan hilang, karena itu tidak akan sia-sia, karena semua orang yang mengerjakan yang baik dan yang benar itu tercatat di dalam kerajaan sorga. Dan itulah pemicunya hidupmu menjadi diberkati, karena pintu sorga itu dibukakan untuk memberkati atas seluruh kesetiaanmu, atas seluruh ketaatanmu terhadap firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya tutup khotbah ini, mari kita menundukkan kepala dan terimalah yang bertanya ini suara Tuhan yang mempergunakan saya sebagai hambanya. Pertanyaannya, apakah kita peka terhadap waktunya Allah? Atau apakah kita merasa nyaman saja karena kita rutin secara spiritual atau secara rohani saja? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara berani melangkah meski hidup kita masih seperti di Galilea? Tetapi ingatlah, Galilea diubah karena hati mereka terbuka kepada Allah. Galilea menjadi panggung misi kerajaan Allah karena hati warga Galilea adalah hati warga GKO Jemaat Depok 1 yang terbuka kepada kerajaan Allah. Bila sudah terbuka hatimu kepada kerajaan Allah, apakah waktumu sekarang dapat menjadi terang kepada Allah? Maka inilah waktunya, waktu untuk bertindak bagi kerajaan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 193 baitnya yang kelima. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana
menghakimi lahir dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, karena Engkau pemilik hidup kami. Terpujilah Tuhan karena kami panggil Bapa di dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan selalu sempurna mengasihi kami di dalam tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan yang telah menerima kami sebagai warga kerajaan Allah dan terdaftar sebagai anggota gereja, anggota jemaat sebagai tubuh Kristus di GKO Jemaat Depok 1 di tempat ini. Terpujilah Tuhan yang telah menumbuh kembangkan iman spiritualitas kami selama kami menjadi anggota tubuh Kristus di tengah-tengah gereja ini. Terpujilah Tuhan yang tiada pernah menjauh, selalu dekat dan selalu nyata di dalam memelihara, menuntun dan memberkati hidup kami. Pada jam ibadah ini, kami membawa dan menyerahkan kepada Tuhan keluarga saudara Alusius Gerson Ardenta Tarigan, keluarga Ibu Renata Ruth Irene Sondang Sihombing, keluarga Bapak Korinus Malasina Ongirwalu, keluarga Bapak Hezron Budiman Filipus Malau, keluarga Bapak Ronaldo Mose, keluarga Bapak Octavianus Latu Perisa, keluarga Ibu Madonna Mei Utami Nababan, keluarga Saudari Angel Vita Gea, keluarga Bapak Gaga Putra Perdana Hutapea, keluarga Saudari Gracela Edwiori. Sebagaimana dengan anggota jemaat yang lain, biarlah anggota jemaat yang kami sebutkan namanya satu persatu hari ini menjadi jemaat yang selalu setia, diberkati Tuhan, dijagai, dilindungi oleh Tuhan, dan semua komitmen-komitmen mereka adalah baik dan benar sebagai pengikut Kristus yang setia. Mereka sama seperti manusia yang lain, berhadapan dengan berbagai tantangan, problema kehidupan yang tidak kecil, bahkan besar. Tapi di rumah Tuhan, di rumah kekudusan ini, kami berseru memohon kepadamu. Setiap tantangan, problema, Tuhan membuat mereka kuat dan mampu serta tangguh menghadapinya. Sehingga ketika mereka menyebut nama Tuhan, mereka mengimani bahwa Engkaulah penguasa tunggal yang selalu hadir tepat waktunya, mengasihi, melindungi dan memberkati mereka. Bapa Surgawi, alamat pujian, syukur dan terima kasih kami berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, majelis jemaat beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi kategorial dan non-kategorial beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remaja taruna, pemandu, pemusik, tim multimedia. Mereka ini adalah pilihan Tuhan untuk merangkai, mempersiapkan, mengerjakan pelayanan demi pelayanan
di tubuh Kristus melalui gereja di tempat ini. Pengurapan-Mu biarlah senantiasa menguatkan dan meneduhkan serta memberkati komitmen pelayanan mereka. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, demikian juga yang sedang menunggu pasangan hidup. Jangan biarkan mereka bimbang dan ragu, tetapi biarkan mereka memiliki hati yang fokus, terukur dan terarah, agar apa yang mereka terima, mereka menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas kebaikan dan atas belas kasihan serta kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan, demikian juga dengan para ibu yang sedang mengandung. Ya Tuhan, ya Allah, tambahkan semangat buat mereka, agar apa yang mereka nantikan, baik itu keturunan ataupun baik itu anak yang dalam kandungan, semuanya itu pembawa sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus. Apapun motivasi mereka ya Tuhan, atau apapun kekuatan yang membelenggu mereka ya Tuhan, kami datang bersujud memohon ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Lepaskan dan bebaskan mereka agar kembali menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan apabila mereka datang, biarlah umat Tuhan menyambut dan menerima dengan hangat, dengan penuh sukacita, sehingga kehadiran mereka menjadi kehadiran yang diterima, bukan kehadiran yang terpaksa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan di tempat ini memiliki pos pelayanan dalung balik. Tidak begitu jauh dari tempat ini, karena di hati jemaat ini ada pos pelayanan dalung bali. Oleh karena itu pertumbuhan jemaat di sana adalah melalui doa jemaat induk di sini. Perkembangan jemaat di sana adalah melalui perhatian jemaat di tempat ini sebagai induk. Bahkan ketika mereka menghadapi tantangan, kesulitan, problema, jemaat induk membuka kepak sayapnya, melindungi dan menaungi mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk sinode Gereja Kristen Oikumene. Engkau mengetahui Tuhan segala keprihatinan yang sedang terjadi. Jangan biarkan mereka berpangku tangan dan tidak memiliki semangat ataupun motivasi. Biarlah mereka berkomunikasi kepada jemaat-jemaat agar mereka merasa terdukung dan mereka diperhatikan. Oleh karena itu jauhkan mereka dari ketertutupan, tetapi berikan mereka semangat keterbukaan. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang sedang mengalami cuaca ekstrim, iklim hujan di mana-mana, membuat tempat tertentu banjir dan longsor, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bahkan di Jawa Barat baru-baru ini, umat-Mu berdoa, GKU Jemaat Depok 1 bersujud memohon, kembalikan agar normal iklim di Indonesia ya Tuhan. Berikanlah matahari terbit dari timur, supaya dapat menerangi dan memberi kehangatan bagi seluruh makhluk dan ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan-pimpinan kami ada dalam otoritas-Mu. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi pengabdi-pengabdi yang baik, pengabdi-pengabdi yang setia, yang tidak hanya
memikirkan dirinya sendiri ataupun golongannya atau kelompoknya, tetapi mereka mengutamakan, memprioritaskan masyarakat dan bangsa. Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu depan jemaat ini akan melaksanakan sakramen baptisan kudus untuk beberapa jiwa. Biarlah acara ini bukan hanya sebagai acara rutinitas, tetapi acara ini penambahan jiwa di dalam kerajaan Allah. Dan mereka memiliki waktu untuk Allah dan melakukan yang terbaik kepada Allah. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga gembala sidang yang sedang memangku kedukaan oleh karena orang tua terkasih telah Tuhan muliakan dan kembali ke surga. Kami bersujud memohon, berilah penghiburan sejati sehingga mereka mengalami sukacita, semangat, bahagia ketika mengimani dan mempercayai bahwa orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai, mereka sayangi, telah tinggal bersama Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada jam ibadah ini kami berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Dice Erna Mantiri Sudarno, Ibu Yosepin Hetarion Suwarno, Bapak Budianto, Ibu Lukertina Burmanurung, Bapak Jakonias Marwanaya, dan Ibu Adriana Jiska Sri Suhartika Marwanaya, Ibu Trihandini, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Marcelina Sudarman Lusikoi. Semua nama-nama yang kami sebutkan ini membutuhkan pemulihan dan penyembuhan oleh karena sakit penyakit mengganggu fisik mereka. Ya Tuhan, ketika mereka menggunakan tim medis, obat-obatan sebagai resep yang telah ditentukan para dokter, Engkau berkati terlebih dahulu agar berguna untuk melaksanakan proses pemulihan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya hari ini menjadi hari yang lebih baik buat mereka, dan hari esok menjadi hari kesaksian tentang indahnya kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kebahagiaan demi kebahagiaan yang terjadi dan dialami oleh anak-anak Tuhan hari ini sampai minggu ini. Di antaranya Daniel Andika Putra, Ibu Titi Mugi Raharyanti, Bapak Zonri Tahalea, Xavier Filippo Taneo, Gracio Jegudiel Daniras, Saudara Simon Sondak Wilson Arthur, Saudari Ines Ignatia Putri Wawuruntu, Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing. Ketika anugerah Tuhan ditambahkan melalui usia yang dianugerahkan, biarlah hati, pikiran, jiwa mereka bersujud di altar di rumah Tuhan, bahwa kesempatan yang baru untuk hidup lebih baik, lebih setia, lebih taat telah dianugerahkan Tuhan buat hidup mereka. Biarlah mereka bersukacita bersama keluarga, bersama orang-orang yang di sekeliling mereka untuk terus bersaksi akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terabaikan di Indonesia seperti suku Belitung, yakni orang Bangka yang tinggal di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka bukan terisolir, tetapi mata dari khalayak ramai tertutup untuk datang memberi perhatian, bahkan mendoakan mereka. Hari ini GKO Jemaat Depok 1 menengadahkan tangan
ke dalam hadirat kemahakudusan Tuhan, agar saudara-saudara kami, warga Belitung, mereka melihat salib Kristus ada di sana. Mereka melihat ada perubahan hidup ada di sana. Mereka melihat berkat Tuhan yang baru ada di sana. Mereka melihat kehidupan tidak hanya berdomisili di Belitung, tetapi ada kehidupan di bumi yang diciptakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, hamba-Mu di sini berdiri, membawa dan menyerahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dari awal melipat tangannya bersujud berdoa kepadamu. Hampirilah mereka Tuhan dengan kemurahan-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dengan berkat-Mu. Berilah mereka semangat yang menyala-nyala dan berikan mereka ketangguhan untuk menjalani hidup ini. Bahkan berikan mereka kesabaran dan ketabahan untuk menanti kebaikan, kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Inilah syafaat kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami bawa dan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Bapak Ibu jemaat, persembahan kantong merah akan diperuntukkan sebagai tali kasih sehubungan dengan berpulangnya orang tua terkasih dari Ibu Gembala Sidang di Ambon. Maka pada hari Minggu ini persembahan kantong merah akan diperuntukkan sebagai tali kasih jemaat guna turut meringankan beban dan mendukung kebutuhan keluarga dalam masa duka cita ini. Kiranya melalui ungkapan kasih dan kebersamaan ini, jemaat dapat ikut menyatakan kepedulian, doa dan penghiburan di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap hati yang memberi dengan tulus. Sementara kantong diedarkan, kita akan menyanyikan dan diiringi dengan Kidung Kesan 473 baitnya yang pertama dan bait kedua setelah memberikan persembahan.
Marilah kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita menerima pengutusan dari Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Kesan 557 bait pertama dan kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.